Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena pada kesempatan kali ini saya Dian Rahma ingin kembali mengajak kita semua, terutama masyarakat Kota Kendari, yakni melihat beragam potensi dan juga keanekaragaman, keberagaman yang memang betul-betul ini menjadi suatu kekayaan yang bisa untuk dikembangkan. Nah, kita pun sebagai masyarakat Kota Kendari tentu bangga dengan melihat segala pembangunan, perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Tentu ini dilakukan demi memberikan tidak hanya kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kendari, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa yang saya yakin pun pasti ini nanti akan dirasakan untuk kita dan anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dalam podcast talk show kita nanti akan membahas terkait bagaimana sih arah pembangunan dalam Kota Kendari ini dalam dokumen RPD 2022-2026 di masa transisi tentunya. Dan telah bergabung bersama kami Bapak Cornelius Padang SEMM selaku Kepala Bapeda Kota Kendari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat dan semangat kayaknya Ya, Pak pada hari ini. bergerak. Iya betul. Lagi nah kalau kata bergerak saya seneng nih karena sekarang kan kalau tagline-nya Kota Kendari, Kendari bergerak ya Pak. Jadi memang kita harus bergerak ke depan dan memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Nah, kalau berbicara tentang Kota Kendari, Bapak juga mengetahui pasti, saya yakin perubahan Kota Kendari dari tahun ke tahun ini Pak. Lantas bagaimana sih Bapak menanggapi hal tersebut? Silakan. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Sultra TV yang sudah berkenan mengundang kami ke sini. Ya, ini saya kira hal yang baik bagi kami. Sekaligus ini menjadi sarana kami bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana Kota Kendari ke depannya. Tentunya ini kita kaitkan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan. Saya kira kalau kita melihat perkembangan Kota Kendari saat ini, tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa kota ini sudah berkembang demikian pesatnya. Mungkin kalau ada teman-teman atau masyarakat yang mungkin ke Kendari 5 tahun yang lalu dan kemudian hari ini datang, itu saya kira sangat bisa melihat bagaimana perkembangan Kota Kendari saat ini. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari bagaimana proses perencanaan itu dilakukan secara baik dan secara terukur. Nah, salah satu yang menjadi pegangan kita dalam melakukan proses pembangunan adalah merencanakan proses pembangunan itu dalam 5 tahun yang sering kita katakan RPJMD atau rencana pembangunan jangka pendek 5 tahun. Nah, ini adalah merupakan penjabaran visi misi dari kepala daerah. Nah, untuk kita di Kota Kendari saat ini sebenarnya kita masih berpedoman pada RPJMD Kota Kendari yang akan berakhir di tahun 2022 ini. Jadi tinggal 1 bulan. Tinggal 1 bulan. Nah, apa yang selama ini sudah dilakukan, saya kira sudah banyak hal yang pejabat atau oleh wali kota sebelumnya sudah melakukan ini. Dalam hal ini Pak Zulkarnain Kadir. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini beliau sudah meletakkan dasar-dasar kemajuan Kota Kendari yang kita bisa sama-sama sebenarnya rasakan. Nah, karena visi misi dari rencana pembangunan 5 tahun kemarin yang sampai hari ini masih berlaku sebenarnya di 2022, karena RPJMD kita itu RPJMD 2018 sampai 2022. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah menyusun RPD rencana pembangunan daerah yang akan kita laksanakan mulai tahun 2023 sampai 2026 sebagai program atau rencana antara sebelum terpilihnya kepala daerah yang baru. Nah, RPD ini menjadi jembatan antara RPJMD yang sudah berakhir dan nantinya ketika sudah ada wali kota terpilih, itu nantinya akan membuat rencana pembangunan yang akan dilakukan. Nah, di antara proses antara ini diperlukan sehingga waktu ini diperlukan rencana pembangunan sehingga proses pembangunan yang kita laksanakan ini tidak berhenti atau tidak punya tujuan dan arah. Nah, inilah tujuannya sebenarnya RPD. Nah, apa yang selama ini sudah dihasilkan oleh wali kota sebelumnya, saya kira
itu menjadi dasar kemudian dilanjutkan oleh PJ Wali Kota sekarang yang saat ini sudah berada di tangan Bapak Asmawi atau Sebu. Saya kira beliau dengan tagline bergerak ini mencoba untuk lebih meningkatkan progres, lebih meningkatkan semangat dari teman-teman untuk lebih bergerak lagi agar perubahan wajah kota ini bisa menjadi lebih baik. Betul sekali, Pak. Ya, karena memang kita kan kenal Kota Kendari yang juga memang ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu kan kalau namanya ibu kota itu pasti ketika orang berkunjung ke sini pasti langsung lihatnya Kendari ya Pak. Gitu. Nah, makanya kenapa juga Kota Kendari dikenal sebagai kota jasa. Lantas bagaimana untuk ini Pak, segala potensi yang ada ini yang telah dikembangkan oleh pemerintah, bagaimana untuk tetap menjaga eksistensinya? Ya baik. Memang Kota Kendari ini kita tidak punya sumber daya alam. Memang Kota Kendari ini mengandalkan potensi yang ada itu dari jasa. Nah, agar supaya kota ini bisa terus eksis, bisa terus melaksanakan pembangunan, karena jujur saja kemampuan keuangan daerah selain kita mengandalkan bantuan atau dana transfer dari pusat, salah satunya adalah bagaimana bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang ada. Nah, sebagai sebuah kota jasa, tentunya kita harus meningkatkan kualitas layanan yang ada di kota ini. Nah, tidak mungkin kita bisa menghasilkan PAD yang maksimal kalau masyarakat tidak merasakan perbaikan pelayanan yang ada di kota. Nah, kenapa kemudian tagline bergerak ini yang sekarang ini menjadi tagline oleh PJ Wali Kota itu benar-benar harus bisa dipahami oleh setiap aparatur pemerintah dan masyarakat, bahwa inilah menjadi tagline kita untuk meningkatkan, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan bersih yang dimaknai sebagai tagline bergerak. Bernya itu bersih, artinya selain kota ini berfungsi menjadi bersih, aparat pemerintah yang ada di Kota Kendari juga itu harus melayani seterus hati, tidak ada istilah apalah gitu ya, harus bisa melayani bersih ya pokoknya Pak. Gitu. Nah, kaitan kota jasa ini, ya beberapa sarana fasilitas perkotaan harus kita perbaiki, harus kita membuat dia layak untuk dikunjungi oleh masyarakat, baik infrastruktur jalan, kemudian ruang-ruang terbuka hijau kita, dan kita bersyukur begitu banyak yang sudah ada, dan mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi ini salah satu ruang terbuka hijau kita itu akan segera diresmikan oleh Pak PJ Wali Kota, itu yang berada di Lapung Budaya. Itu ya, selain kita sudah punya Bingku Toko, ini dalam waktu dekat ini kawasan ruang terbuka hijau di Lapung Budaya akan segera diresmikan. Saya kira itu, dan kita akan terus berbenah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di kota dalam rangka membuat masyarakat kota ini menjadi nyaman berada di kota ini, bahkan juga pendatang yang akan datang juga akan merasa nyaman berada. Karena ketika kenyamanan, pelayanan yang baik, saya yakin juga masyarakat pasti akan lebih semangat untuk sama-sama memberikan kontribusi bagi daerah ini ya Pak ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Kendari di tahun 2023 itu yakni penguatan ekonomi dan sosial melalui peningkatan dan pengembangan sektor unggulan berbasis kerakyatan serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik yang berbasis informasi teknologi. Nah, ini mungkin tadi yang sempat disinggung ya. Mungkin bisa dijelaskan ya, ini apakah karena melihat bahwa memang perkembangan teknologi sekarang sudah semakin canggih, Pak? Iya, saya kira begini, memang di era sekarang ini itu hampir semua sektor-sektor kehidupan itu tidak lepas dari penggunaan teknologi ya. Dan saya kira siapapun kita pasti akan mengarah kepada bagaimana aktivitas layanan kita itu bisa tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Nah, itu juga sudah menjadi semangat spirit dari pemerintah Kota Kendari, baik itu kemarin Pak Wali Kota Pak Sul, dan kemudian sekarang dilakukan oleh Pak PJ Wali Kota. Itu semangat itu terus ini bahkan semakin meningkat. Dan kita bersyukur bahwa untuk kita di Kota Kendari memang hampir semua layanan itu kita sudah lakukan secara elektronik. Tidak ada lagi kita sendiri dari sisi tata kelola pemerintahan, tidak ada lagi kita yang berbasis manual. Bahkan dalam melakukan transaksi di tingkat transaksi keuangan di Kota Kendari, semuanya sudah dilakukan dengan prosedur elektronik, jadi tidak ada lagi transaksi manual dilakukan. Nah,
kita juga meningkatkan ini kepada layanan yang kita buat. Jadi masyarakat membayar pajak, membayar retribusi, membayar jasa-jasa lain itu tidak lagi dilakukan secara manual. Jadi masyarakat sudah langsung berhubungan dengan bank, bahkan lewat berbagai aplikasi, ya, Qris terutama yang selama ini kerjasama kita dengan Bank Indonesia itu memudahkan masyarakat untuk tidak lagi harus datang. Masyarakat yang mengurus izin tidak lagi harus datang ke perizinan, tapi lewat aplikasi OSS itu mereka sudah bisa terlayani. Begitu pula ketika mereka harus membayar pajak, itu masyarakat tinggal membawa contoh seperti membayar pajak bumi dan bangunan. Itu masyarakat tidak usah lagi harus ke ngantri ini kan, ya, bahkan lewat ATM, lewat mobile banking itu sudah bisa dilakukan. Nah, dan berbagai layanan yang kita sudah lakukan, administrasi persuratan itu semua sudah digitalisasi. Dan sehingga kita berharap bahwa semangat digitalisasi ini memberikan semangat baru kepada masyarakat untuk lebih bisa peduli kepada kota ini, kemudian lebih bisa berkontribusi dalam membangun kota ini secara bersama-sama, karena kita memang tidak mungkin bisa membangun kota ini kalau hanya mengandalkan pemerintah. Kalau Pak PJ ini sering mengatakan begini, membangun kota ini lewat kolaborasi pentahelix. Nah, itu artinya melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu unsur masyarakatnya, unsur akademisi, pemerintah, usahawan, dunia usaha, bahkan teman-teman dari jurnalis, dari media. Jadi memang betul-betul kolaborasi penuh sih. Iya. Nah, tapi kalau Bapak melihat sendiri dengan kemudahan teknologi saat ini, dengan pelayanan juga berbasis digitalisasi, masyarakat semua sudah mulai ini ya Pak, maksudnya mulai sadar dan memang mulai banyak yang memanfaatkan teknologi tersebut atau bagaimana? Iya, memang perlu waktu dan perlu memberikan informasi, edukasi terus kepada masyarakat. Nah, lewat layanan digitalisasi yang kita lakukan, salah satunya adalah Laika. Dalam Laika ini berbagai jenis layanan ada di sana. Teman-teman yang mau mengurus surat keterangan, mengurus KTP, mengurus akte kelahiran, apapun itu sudah bisa lewat aplikasi Laika ini. Nah, memang ini mungkin belum semua masyarakat mengetahui. Nah, inilah tugas kita untuk terus menyampaikan. Tapi informasi dan ini terus kita update. Informasi kemarin itu sudah 30% masyarakat Kota Kendari sudah menggunakan layanan Laika ini. Iya, cukup maksimal. Dan sebenarnya ini menjadi hal yang membanggakan kita, dan kita sudah berapa kali mendapat kunjungan dari berbagai daerah untuk mempelajari proses Laika ini, karena ini sudah terkoneksi ke catatan sipil dan ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kendari. Salah satu contoh pengalaman yang sudah terjadi ini saya alami sendiri. Anak saya kebetulan anak saya itu ya berkuliah di luar, jadi satu waktu dia membutuhkan surat keterangan karena ketika dia kuliah, dia lagi mengurus ini, dia membutuhkan surat keterangan belum nikah. Nah, saya langsung beritahu kepada dia, ya sudah ada aplikasi, nggak usah minta ke bapak lagi, download aplikasi Laika, maka akan terlayani. Betul, download mungkin hanya sejam begitu, terus dia nelfon, Pak, luar biasa sekarang ke Kendari, di kota saya ini, di Semarang saja katanya belum seperti ini. Nah, ini salah satu inovasi yang memang sudah dirasakan. Iya, sudah dirasakan. Saya yakin juga inovasi-inovasi lain pasti sudah akan dipersiapkan. Hanya lagi-lagi ya memang perlu koordinasi dan kolaborasi. Terutama yang paling terpenting adalah bagaimana juga masyarakat mendukung pemerintah sebenarnya untuk bekerja lebih maksimal lagi. Dan untuk pemirsa seperti kita ketahui juga bahwa memang salah satu program prioritas daerah Kota Kendari kan yakni pengembangan ekonomi kreatif nanti di tahun 2023. Nah, jika ditelisik kembali Pak, bahwa memang kan tren ekonomi kreatif pegiatnya sudah cukup banyak sekarang, UMKM banyak gitu ya. Nah, menurut Bapak sebenarnya yang paling penting, paling utama dilakukan untuk menunjang eksistensi ekonomi kreatif ini apa sih sebenarnya? Kalau saya begini, kita memang harus memberikan mereka ruang bagi adik-adik kita ya. Kalau ini ya supaya saya tidak terlalu kelihatan tua, adik-adik kita ya, anak-anak kita ini, adik-adik kita ini untuk bisa mengembangkan inovasi mereka. Nah, beberapa hal yang kita sudah persiapkan, dan salah satunya sebenarnya yang paling 3 poinnya yang Pak PJ Wali Kota sudah lakukan adalah kita sudah diberikan
pemerintah provinsi sudah memberikan kewenangan ke kita lewat Pak PJ kemarin, gubernur kepada PJ untuk mengelola kembali kawasan MTQ. Ya, nah, kalau selama ini lihat ya kurang terurus lah ya, karena memang itu aset pemerintah provinsi. Nah, beberapa hari yang lalu sudah diberikan kepada kita. Nah, ini sementara kita tata di dalamnya, nanti itu kita akan buka ruang bagi teman-teman ekonomi kreatif di situ untuk bisa mengembangkan talenta dan kemampuan. Akan ada di situ wadah untuk kebudayaan, kemudian akan ada lokasi untuk UMKM, kemudian kuliner. Itu kita akan, dan itu akan menjadi sarana pengembangan ekspresi anak-anak muda kita. Itu kita akan pusatkan di situ sebagai kawasan kawasan baru bagi pengembangan ekonomi kreatif. Nah, itu selain itu ya tentunya kita juga tiap tahun membuat program peningkatan kualitas bagi pelaku usaha ya, lewat dinas perdagangan, kemudian lewat dinas tenaga kerja, dan ya dan kemudian ada juga kegiatan penguatan kelompok industri ya melalui pengembangan sentra IKM. Saya kira banyak hal kita buka ruang kepada teman-teman kita, adik-adik kita ini untuk bisa mengembangkan. Intinya itu, intinya bagaimana mereka kita beri ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan ekspresi mereka, sehingga mereka menganggap kota ini itu menjadi bagian dari diri mereka, bahwa di kota Kendari ini kreativitas mereka itu bisa tersalurkan lewat kebijakan. Dan sebenarnya ini akan memberikan pengaruh pada PAD dari iya, betul. Pada akhirnya akan berkontribusi. Jadi ketika mereka bisa setiap saat ya, dalam tanda kutip bisa menggelar pagelaran atau apalah, itu kan tentunya ada multiplier efek dari sektor ekonomi akan berputar di situ. Ekonomi pedagang akan berputar, kemudian produk UMKM akan bisa dipromosikan. Nah, ini tentunya kita harapkan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan kita. Oke, luar biasa. Dan berarti memang saat ini kita sudah bisa mengambil peran, terutama bagi masyarakat ya, untuk sama-sama bergerak, memberikan perubahan dan memberikan kontribusi penuh kita terhadap pembangunan daerah Kota Kendari, terutama nanti ini di masa-masa transisi ya, karena kan ini memang cukup panjang lah masa transisinya, jadi saya yakin banyak kok yang bisa kita lakukan hal-hal positif tentunya. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap dalam podcast talk show kita dengan tema arah pembangunan dalam dokumen RPD 2022-2026 di masa transisi. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi mungkin kembali saya luruskan ya, bahwa memang bagaimana kita melihat arah pembangunan ini dalam dokumen RPD 2023-2026 di masa transisi ya, karena kan benar sih tadi sempat disinggung sama Bapak, ini kita sudah di penghujung tahun sebenarnya. Sedikit lagi hanya menghitung hari kita kan sudah masuk di 2023. Jadi saya rasa sudah saatnya kita sebagai masyarakat melakukan perubahan sebenarnya, mendukung pemerintah, mendukung semua elemen stakeholder juga memang berperan penting, terus juga masyarakat ya, sehingga nanti Kota Kendari akan terus mengalami pembangunan, perubahan yang luar biasa ke depannya. Nah Pak, lanjut lagi nih. Jadi untuk seperti yang kita ketahui bahwa di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, ini kan 3 hal yang turut juga menjadi program prioritas Kota Kendari. Untuk di bidang kesehatan, seperti yang diketahui bahwa masalah stunting ini Pak masih menjadi masalah yang jujur bukan hanya di nasional, jadi di daerah kita Kota Kendari itu juga menjadi perhatian. Menurut Bapak bagaimana ini? Iya, betul. Isu stunting ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional, dan memang lewat berbagai regulasi dan instruksi pemerintah pusat, seluruh daerah diminta konsen untuk salah satunya adalah bagaimana bisa mengatasi atau menurunkan prevalence stunting ini di bawah 15%, 14% lah begitu. Nah, memang ini sudah menjadi program nasional, dan pemerintah pusat sudah
benar-benar memberikan justice kepada setiap daerah agar ini betul-betul menjadi perhatian. Nah, salah satu tugas kita juga dan penekanan Pak PJ sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menurunkan prevalence stunting ini sampai di angka 14%. Nah, saat ini menurut data yang ada kita di angka 24%. Nah, cukup tinggi juga ya. Kaget juga sebenarnya saya karena begini ya, saya tidak mau berdebat soal data karena itu ada instansi yang menangani. Tapi jujur saja, saya pribadi sebenarnya masih bertanya, kan gini, kita ini 2021 IPM kita itu tertinggi keempat nasional, di angka 84,15%. Nah, IPM itu 3 indikator sehingga kita bisa IPM kita tergolong tinggi itu karena kita dari sisi pendidikan usia sekolah kita tinggi, kemudian dari sisi kesehatan itu baik. Indikator IPM itu pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, upah, pendapatan. Nah, kalau kita bisa dapat IPM tinggi berarti tidak ada masalah dari 3 sektor ini. Nah, kalau kemudian stunting, kita angka stunting ini kan bahasa sederhananya adalah manusia kekerdil ya, orang kekerdil, artinya tidak cukup gizi dalam 1000 kehamilan pertama, itu 1000 hari pertama. Nah, tapi ya sudahlah, kita tidak mau berdebat di data karena memang datanya sudah ada, sudah dirilis di awal tahun. Nah, sekarang ini kita lagi melakukan berbagai upaya agar stunting ini bisa menurun. Nah, stunting ini, peluang stunting ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu instansi. Nah, bukan hanya urusan dinas kesehatan, tidak, karena begitu banyak hal yang terkait dengan stunting ini. Karena bagaimana menciptakan kawasan yang tidak kumuh, bagaimana bisa memberikan kecukupan makanan, sandang pangan kepada masyarakat, ya, lingkungan sekitar lingkungan sekolahnya itu layak. Nah, itu yang menjadi konsekuensi, sanitasinya menjadi layak, cukup akses terhadap air bersih terpenuhi. Nah, ini menjadi beberapa indikator yang lagi terlakukan intervensi. Kita lagi mencoba untuk membenahi daerah-daerah yang selama ini menjadi daerah rawan terhadap timbulnya atau munculnya angka stunting ini. Di samping tentunya dinas kesehatan melakukan intervensi spesifik. Kalau di dinas kesehatan intervensi spesifik dalam hal ini bagaimana mereka menyiapkan makanan tambah dan vitamin-vitamin. Tapi di sisi OPD lain melakukan intervensi khusus yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau ke dinas perumahan bagaimana melihat lokasi-lokasi rumah-rumah masyarakat yang tidak layak, itu kemudian kita buat program perbaikan rumah tidak layak ini. Kemudian sisi teman-teman di PU itu bagaimana menciptakan sanitasi yang layak, bagaimana akses air minum kepada masyarakat bisa terpenuhi. Dan kita berharap target kita bisa mencapai angka di bawah 15% untuk sampai yang tahun ini prevalence stunting kita, dan ini menjadi komitmen kita bersama, dan rasa-rasanya sih bisa kita capai dengan upaya yang kita lakukan. Karena beberapa intervensi itu kemudian membuat potensi di beberapa wilayah sasaran itu semakin berkurang dengan adanya intervensi-intervensi yang dilakukan. Karena ini merupakan gerakan bersama, jadi semua OPD berpartisipasi dalam mendukung preferensi penurunan stunting ini. Dan ini juga memang sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, semoga akan terus berupaya hingga tahun depan sehingga memang angka yang tadi dimaksud oleh Bapak bisa menurun. Ya. Dan saya yakin sih pasti bisa untuk dilakukan. Ya. Nah, itu kalau dari di bidang kesehatan. Kalau bahasanya Pak Wali kemarin, begini, sangat mudah menurut beliau untuk bisa menurunkan, karena kita yang ada di Kota Kendari, semua hal yang kita butuhkan ada di sini. Iya, mau bilang kita kekurangan makanan, tidak, banyak stok makanan kita banyak kan. Nah, tinggal bagaimana upaya kita untuk yang tersedia ini bisa kita berikan kepada masyarakat yang berpotensi untuk stunting. Saya kira. Oke, dan itu kalau dari di bidang kesehatan ya Pak. Nah, kalau untuk di bidang pendidikan sendiri, kalau saya yakin sih lihat pasti semua mumpuni ya Pak. Dan mengingat sekarang juga sekolah-sekolah yang ada bahkan sudah mulai tersebar di beberapa daerah, dan hanya mungkin tinggal perlu apa ini Pak, ada inovasi kah yang harus dilakukan atau bagaimana kalau menurut Bapak? Iya, saya kira begini, memang
pendidikan ini dalam postur APBD kita, bahkan dalam postur APBN ini memang dia punya undang-undang yang mengatur. Jadi pendidikan ini merupakan salah satu program pemerintah yang bersifat wajib. Jadi dia ini program layanan dasar yang bersifat wajib. Artinya bahwa APBD kita harus bisa memenuhi kriteria. Dia ini sudah diatur undang-undang, 20% dari total APBD kita itu wajib dialokasikan untuk pendidikan. Nah, digunakan apa? Digunakan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang ada. Dan kita bersyukur bahwa sekolah-sekolah kita di Kota Kendari ini, karena kita kalau di tingkat kota itu kewenangan kita dari mulai TK sampai SMP ya. Nah, jadi kita bersyukur bahwa setiap tahun kita bisa mencukupkan, bahkan lebih alokasi 20% itu disyaratkan undang-undang mandatory spending kalau istilah anggarannya, itu kita bisa penuhi untuk mengalokasi ke pendidikan, sehingga kita bisa melakukan perbaikan terhadap berbagai sekolah. Kita juga bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, kemudian kita juga bisa memberikan beasiswa kepada saudara-saudara kita yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi perkuliahan, bantuan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu, bahkan kepada teman-teman ASN pun ada anggaran untuk biaya untuk melanjutkan pendidikan. Dan di tahun 2023 ini kita juga mencoba untuk menjadi bagian dari peningkatan kualitas kita di bidang pendidikan. Kita mau menyediakan perpustakaan di setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan ya? Setiap kelurahan kita walaupun mungkin akan menyesuaikan dengan, karena ya namanya kantor kelurahan ya, beda-beda. Orangnya juga mudah-mudahan ini bisa mencukupi, sehingga setiap kelurahan kita minimal punya perpustakaan mini lah yang bisa menjadi sarana bagi masyarakat di sekitar untuk memanfaatkan perpustakaan itu untuk menambah pengetahuan. Biasanya kan berarti salah satu inovasi juga untuk di bidang pendidikan. Nah, lalu yang tadi sempat juga saya singgung bidang pelayanan publik. Nah, ini kan kita tahu Pak perkembangan teknologi ya yang memang tadi sempat disinggung sudah sangat erat ya, tidak bisa dipisahkan. Dan sehingga memang program digitalisasi pelayanan publik ini yang menjadi hal yang diwujudkan oleh pemerintah. Nah, menurut Bapak saat ini perkembangan bagaimana ini? Khusus untuk SDM-nya Pak, para ASN tingkat Kota Kendari dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Kalau kita sih berprinsip begini, ASN kita ini wajib untuk menguasai komputer, wajib untuk tahu tentang bagaimana mengakses komputer. Bahkan sebenarnya beberapa waktu lalu itu menjadi bagian dari persyaratan ketika akan menuju jabatan, harus mampu mengakses komputer. Nah, tapi lepas dari itu bahwa kita memang ingin selalu dan lebih meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yang basisnya tentunya SDM yang kita tempatkan itu harus punya kemampuan untuk itu. Nah, jangan sampai masyarakat datang malah ASN-nya nggak bisa menjelaskan kan. Nah itu nah kita pada sektor-sektor layanan publik memang kita menempatkan pegawai yang memang punya kemampuan untuk itu. Dan selain itu dari sisi infrastruktur kita juga sudah membangun jaringan FO, fiber optik, pada 2 titik perkantoran kita. Perkantoran Praja 2 kita istilahkan di sekitar rumah sakit, kemudian DMPTSP ya masih berkantor di Praja 2. Di situ sudah ada jaringan optik sehingga semua layanan di situ bisa terakses komputer, terakses internet, jaringan. Nah, kemudian khusus nanti di kantor baru yang sementara terbangun saat ini yang insya Allah akhir Desember sudah rampung, itu sudah terpasang jaringan. Jadi di situ nanti akan punya kemampuan MPPS yang sangat besar sehingga akan nyambung sampai ke taman kota. Bahkan ini kita lagi upayakan karena MT kita sudah kelola, nantinya di RT kita ya kita akan jadi vendor yang akan kita berikan ini harus mampu juga menjangkau ke situ sehingga ruang-ruang publik itu bisa diakses oleh masyarakat untuk berinternet lah, karena itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Sampai peningkatan kualitas pelayanan mall pelayanan kita itu ya semua sudah berbasis teknologi. Saya kira tidak bisa lagi kita hindari dan tidak lagi kita menutup mata ya semua layanan dan itu sehingga kita berharap karena kalau di perkembangan kota semakin besar ya, kalau di istilah time is money ya, masyarakat memang tidak perlu menghabiskan banyak waktu ya untuk berurusan. Jadi hanya dengan menggunakan jet mereka
mereka sudah bisa menyelesaikan berbagai urusan yang perlu mereka selesaikan pada hari itu. Ya, itu yang sebenarnya menjadi target kita. Masyarakat tidak perlu lagi harus bertatap muka, dimanapun mereka bisa menyelesaikan berbagai urusan. Dan sebenarnya di tingkat internal kita itu sudah kita lakukan. Belum banyak daerah yang sudah bisa melakukan itu. Kita contoh gini, kalau kita layanan terhadap ketika kita akan berkunjung ke daerah, itu semua tidak harus lagi dibuat secara manual. Itu wali kota, pimpinan berada dimanapun sudah bisa mengokekan. Begitu pula dari sisi pengelolaan keuangan ya, kita berada dimanapun ya kita sudah bisa mengokekan untuk bendahara bisa melakukan transfer keuangan walaupun tidak ada di kantor. Nah itu kan berarti lebih memudahkan. Lebih memudahkan dari sisi pekerjaan kita. Saya kira itu. Oke, berarti ini kalau kita lihat secara umum nantinya, Kota Kendari bukan hanya akan nanti sebagai kota jasa saja Pak ya, tapi kayaknya pusat informasi dan kota yang memang betul-betul digitalisasi ini sangat terrealisasikan sesuai dengan memang keinginan pemerintah sebelumnya. Lagi-lagi ya yang dibutuhkan adalah memang semua pasti berproses. Tapi ini kan arahnya yang seperti Bapak jelaskan memang sudah tertuang dan sangat jelas, terutama untuk mewujudkan di masa-masa transisi. Nah oke Pak, baik, setelah yang saat ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana dulu pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pentingnya kolaborasi adalah sesuatu hal yang memang diharapkan untuk sama-sama mendukung pembangunan daerah Kota Kendari. Sehingga mulai dari sekarang masyarakat memang yang sudah mengetahui bahwa Kota Kendari arahnya nanti seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Cornelius. Saya yakin sekarang kita tinggal bagaimana sama-sama mengambil peran sebenarnya ya Pak. Ini bukan jangan hanya pikir ini kan kerja pemerintah saja, tidak. Pemerintah tentu tidak akan sukses apabila tidak mendapat dukungan juga dari masyarakat. Nah, selanjutnya Pak, kalau bahas masalah kolaborasi, tentu kan kolaborasi yang dibangun ini seluruh pihak ya, untuk mewujudkan memang segala program prioritas. Lantas bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan Pak dengan pihak mana saja dan sudah seperti apa upaya yang dilakukan? Silakan. Terima kasih. Prinsip Pak PJ, Pak Wali Kota, bahwa itu tadi yang dikatakan bahwa Kendari ini tidak mungkin bisa kita bangun hanya mengandalkan APBD. Tidak mungkin kita hanya bisa membangun hanya mengandalkan aparatur pemerintah yang ada. Nah, dibutuhkan kolaborasi yang kalau beliau sering katakan kolaborasi pentakolis. Apa itu? Kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Dunia usahanya, kemudian kelompok masyarakatnya secara umum, kemudian akademisi, kemudian dunia usaha, dan terakhir ya pemerintahnya. Nah ini sebenarnya sudah berjalan selama ini, tapi ingin dimasifkan lagi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memulai, dan ini mungkin dalam waktu dekat ini kita sudah akan membentuk namanya forum CSR. Nah, dalam forum itu semua keterlibatan berbagai kepentingan seperti tadi. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya selama ini mereka sudah ada kontribusi kepada pembangunan Kendari. Cuma kita belum terdokumentasi dan belum dilakukan secara maksimal karena ada hal-hal yang mungkin saja belum kita melakukan proses administrasi yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan ini belum terdokumentasi yang saya katakan. Kedepannya ini kita akan lebih masifkan dan kita akan lebih terbuka, lebih lebih bisa dimonitor oleh siapapun bahwa ada CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu dalam bidang itu kita akan transparansi, kita akan kedepankan karena itu memang kita harap. Contoh, Bank Indonesia selama ini sebenarnya sudah sering memberikan bantuan dalam berbagai aktivitas kegiatan kita, tapi karena tidak pernah ada pemberitaan, tidak pernah ada penyampaian, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal itu. Bahkan teman-teman dunia usaha pun sudah sering melakukan bantuan-bantuan
dalam kerangka pembangunan kota ini. Nah, ada beberapa perusahaan malah sudah memberikan beasiswa kepada anak sekolah yang tidak mampu, tapi karena tidak terdokumentasi, tidak terdokumentasi, ya, sehingga ini dilihat belum maksimal. Nah, kemarin di pertemuan awal kita dengan teman-teman dunia usaha itu kita sudah sepakati bahwa kita akan membentuk forum CSR yang nantinya ketuanya akan kita tunjuk bukan dari pemerintah tapi dari teman-teman dunia usaha. Nah, sehingga mereka bisa lebih mengeksplor. Tinggal kita menawarkan program kita, karena memang sekali lagi bahwa kota ini tidak bisa kita bangun hanya dengan mengandalkan APBD kita. Kalau kita mau bergerak lebih cepat, memang dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai kepentingan. Kita sudah melakukan beberapa program dan itu mereka sudah sambut dengan positif, dan kita harapkan ini nanti bisa berjalan dengan lebih baik lagi, karena wali kota ini tidak punya visi misi sekali lagi. Jadi kehadiran beliau ini masa antara ini mungkin sekitar 2 tahun lebih lah. Beliau akan menjadi pejabat wali kota, itu hanya ingin melaksanakan tadi rencana pembangunan daerah 2023-2026 yang salah satu. Melanjutkan. Tidak punya visi misi, hanya punya di RPD ini hanya punya tujuan dan sasaran. Tujuan pembangunan dan sasaran pembangunan yang belum menjadi indikator. Nah, salah satu yang ingin betul-betul beliau wujudkan adalah menjadikan kota ini menjadi kota ibu kota provinsi, benar-benar menampakkan wajah ibu kota provinsi. Nah, salah satunya adalah dengan pembenahan wajah kota melalui kebersihan kota. Itu yang betul-betul beliau ingin tekankan. Malu beliau dengan berbagai komentar orang yang datang, ini kota Kendari semuanya bagus, pembangunan ini sudah bagus, tapi Pak masih kotor, kurang bersih. Nah, ini yang beliau ya, sekarang ini ya dimulai dengan melakukan pembenahan pohon-pohon yang ada. Tadi kita lakukan pemangkasan dan penebangan, kemudian nantinya ke depan kita akan menempatkan beberapa petugas kebersihan di kelurahan sehingga ini bisa lebih terkontrol. Kemudian kita akan membenahi TPA kita yang ada di Kuatu. Kalau dulu itu sudah menjadi percontohan dan sekarang sudah beberapa tahun terakhir ini karena COVID ya sudah tidak kita terlalu perhatikan. Ini kita akan kembali tata sehingga bisa betul-betul merubah wajah kota ini menjadi lebih bersih lagi ke depannya. Menjadi, kalau istilah beliau, kita menjadikan kota ini menjadi benar-benar ibu kota, ibu kota provinsi, wajah ibu kota provinsi. Karena kan Pak, ketika orang datang berkunjung ya pasti yang duluan dia lihat ya oke lah, selain fasilitas, pelayanan yang ada, ya tentu memang kebersihan. Biasanya. Pak, langsung dipandang mata begitu kan. Jadi memang mungkin saya sepakat sih sebenarnya sama Pak pejabat wali kota. Jadi memang itu yang menjadi sasaran utama. Menjadikan betul-betul wajah kota Kendari ini sebagai wajah ibu kota. Oke. Dan ya kolaborasi yang tadi sempat Bapak katakan Pentaholix ya, jadi yang dikenalin itu ya kalau Bapak lihat sekarang memang sangat maksimal ya Pak, atau bagaimana? Saat ini belum maksimal. Nah, makanya kita kemudian kemarin sudah mengadakan pertemuan dan kita akan susun lagi pertemuan yang lebih teknis. Nantinya mungkin kita akan kukuhkan forum ini, kita akan kukuhkan, akan dilakukan oleh Pak Wali sehingga mereka bisa bergerak secara lebih terarah, mengumpulkan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Artinya kalau ada program pemerintah yang tidak terbiayai oleh APBD, ada teman-teman dari dunia usaha akan masuk untuk membantu di situ. Saya kira itu ya. Oke, siap. Nah, tentu Pak, dari sekian banyak rencana pembangunan daerah, terus juga tujuan dan sasaran yang tadi diinginkan oleh Bapak pejabat wali kota Kendari, tentu kan ini Pak dalam mempersiapkan ini semua pasti ada tantangan lain ya. Lantas menurut Bapak bagaimana ini tantangan apa yang menuju arah pembangunan daerah? Iya. Sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana selain dana ya, kalau itu sih kita pasti akan berbuat sesuai dengan kemampuan keuangan. Tapi yang paling utama adalah memang bagaimana bisa melibatkan masyarakat. Artinya setiap masyarakat kota ini merasa punya tanggung jawab untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan kota ini. Itu yang sebenarnya sekarang ini kita terus mensosialisasikan bahwa kota ini tidak mungkin bisa kita bangun hanya dengan mengandalkan pemerintah, tapi harus melibatkan semua. Artinya apa? Ketika ada program pemerintah misalnya pada bidang kebersihan, membersihkan lingkungan rumah kita, itu jangan masyarakat tidak ikut terlibat. Jadi ketika ada petugas di situ atau ada teman-teman yang turun, masyarakat harus jangan masyarakat jadi penonton, masyarakat harus membersihkan, sehingga itu akan timbul kesadaran dan timbul kemauan dari masyarakat merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama.
Begitu pula dalam hal-hal lain ya, dalam sektor lain. Kalau kita sudah mampu menggerakkan masyarakat ini, saya kira akan cepatlah akselerasi pembangunan. Itu tantangan kita. Kalau menurut saya itu tantangan yang paling besar, bagaimana bisa menggerakkan masyarakat ini untuk betul-betul terlibat dalam semua proses pembangunan. Jadi untuk personal sih tantangannya ya Pak. Tapi kalau untuk tantangan memang lain dari itu ya saya rasa pasti bisa. Iya. Yang kedua ya tentunya karena Kendari ini sudah berkembang demikian besar, tentunya kita juga ingin terus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah kita. Nah, karena PAD kita inilah yang menopang pembangunan yang ada. Nah, dunia usaha yang sudah menghasilkan uang di sini bagi masyarakatnya, kita harus terus memberikan kesadaran untuk patuh membayar pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban mereka. Nah, ini yang terus kita lagi mencari mekanisme agar mereka betul-betul membayar sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh. Karena kalau teman-teman dari luar, itu katanya orang-orang yang lihat Kendari, wah masih kecil itu pendapatannya begitu. Harusnya masih bukan dengan memberatkan masyarakat, bukan, tapi bahwa teman-teman dunia usaha ini harus taat terhadap kewajibannya sesuai dengan yang diatur undang-undang. Ya kalau misalnya contoh ya, rumah makan itu kan punya kewajiban untuk membayar 10%. Nah, padahal 10% sudah dipungut dari masyarakat, sudah dipungut, tapi tidak disetorkan. Ini jalur ini yang mekanisme ini lagi kita ini supaya teman-teman dunia usaha ini betul-betul kalau bisa begitu peraturan. Tapi sampai sejauh ini sudah mulai ada progres tidak? Sudah ada progres dengan kita juga sudah beberapa hampir semua sih sebenarnya rumah makan yang kita sudah berusaha untuk menerapkan aplikasi ini ya, online yang bisa kita pantau digital, sehingga mereka setoran pajaknya itu tidak harus lagi dihitung secara manual tapi sudah digitalisasi, sehingga setiap bulan tinggal dikontrol oleh teman-teman pendapatan. Siap. Dan lagi-lagi saya yakin ketika ini semua mekanisme sudah berjalan dengan baik, ya pasti akan menambah lagi penghasil PAD tadi untuk pendapatan asli daerah. Kita gunakan untuk membangun. Nah itu lagi sebenarnya kan kembali ke kita juga ya, masyarakat juga ya. Kembali ke masyarakat. Nah, jadi memang tinggal bagaimana sekarang memaknai bahwa pembangunan daerah ini ya tentu sebenarnya dari kita juga, ini di tangan kita juga gitu ya, walaupun memang tidak begitu terlihat mungkin secara langsung, tapi sebenarnya kita ikut berperan dalam mendorong pembangunan daerah ini. Nah lantas Pak, yang terakhir kira-kira harapan Bapak untuk seluruh masyarakat dan juga pemerintah ke depannya bagaimana Pak, khususnya memang pembangunan di masa transisi ini ya. Baik, harapan saya dari ini tentunya harapan kita semua bahwa mari kita support Pak PJ Wali Kota ini untuk menjadi pemimpin di Kota Kendari selama masa transisi 2 tahunan ini, agar kita bisa merasakan manfaat dari kehadiran beliau dalam membenahi kota ini. Karena beliau ini kalau dalam tanda kutip saya katakan dia tidak punya kepentingan politik ya, karena ke depan ini kita akan menghadapi tahun politik ya. Agak sedikit goyang kalau dari sisi keberadaan beliau di sini tidak punya kepentingan politik, sehingga dalam 2 tahun ini kita harapkan roda pembangunan Kota Kendari bisa berjalan dengan baik. Nah, mari semua komponen masyarakat kita mensupport beliau, dan kemudian sehingga ketika kita masuk ke tahun politik itu kita berada dalam posisi yang stabil, yang bisa kita laksanakan proses-proses pemilihan proses politik dengan baik di bawah kepemimpinan pejabat wali kota, dan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan pembangunan Kota Kendari tidak terkendala dan bisa berjalan semakin lebih baik, dan kita bisa sama-sama merasakan bahwa kota ini benar-benar bisa berfungsi sebagai kota provinsi. Ya, itu sih harapan kita semua ya, dan tentu pasti juga masyarakat kan ingin yang terbaik untuk daerahnya ya Pak. Jadi makanya mulai dari sekarang terutama ya itu tadi mungkin Bapak lebih menjelaskan bahwa tidak ada kepentingan politik di sini. Karena memang Pak ini menyambut orang politik juga agak sedikit greget ya. Kalau terkadang yang niatnya tadinya kita ingin ini malah disalahartikan. Ya semoga lah dengan ini semua pandangan kita dan juga mungkin stigma di masyarakat bisa berubah, sehingga hanya fokus untuk bagaimana mendukung pemerintah dalam pembangunan daerah Kota Kendari. Oke pemirsa, luar biasa. Rupanya saya jadi banyak tahu lagi saat ini Kota Kendari sudah mulai bergerak menuju
pembangunan daerah khususnya di masa-masa transisi ini. Dan mari kita dukung pemerintah, mari kita support dan kita jaga daerah Kota Kendari agar jauh lebih baik ke depannya. Oke, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, Pak. Saya terima kasih kembali kepada Bapak Komelius Padang SEMM selaku Kepala Bapeda Kota Kendari, dan tentu juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program ini. Dan mari kita dukung pemerintah Kota Kendari, khususnya Bapak Pejabat Wali Kota Kendari untuk terus bergerak lebih baik lagi ke depannya dan terus memberikan kontribusi untuk daerah ini. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.